menyaksikan Breaking News TV One terkait penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian dari Mirna Salihin ini, dan Jessica juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kini Jessica telah berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu kuasa hukumnya datang dari Surabaya. Jessica memang selama ini diduga kuat berada di balik kematian Wayan Mirna. Misteri celananya yang sobek pun menguatkan dugaan keterlibatan dirinya. Polisi mengaku telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Jessica bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Wayan Mirna pasca penetapan Jessica sebagai tersangka? Sudah ada rekan kami Mario Dani di kediaman dari Wayan Mirna Salihin di kawasan Sunter, Jakarta. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya, Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di Hotel Neo Mangga 2 Square, dan saya tadi memantau dari di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya Anda dengan siapa, Pak? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak? Ya, kenal baik. Mirna seperti apa sih, Pak, orangnya, Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu, Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tetangga-tetangga baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Ada musuh. Dengan 2 temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, keluarganya sudah tahu belum? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan. Kalau ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Yang bisa diwawancari siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau ke Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi, Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar, yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Arif Sumarko?
Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya serta kembaran dan serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya, tapi dari penglihatan Anda apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy, dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami memantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orangnya masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil, dan ini sepertinya mau keluar, tapi kami tidak mengetahui sekali lagi untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online dan juga media elektronik juga sudah mulai berkumpul, dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu adalah pos keamanan, dan pos keamanan ini bukan pos keamanan komplek, tapi pos keamanan khusus dari kediaman Mirna yang sudah ada di sini sejak tahun 1988. Begitu, dan ini setiap harinya dijaga oleh satu orang penjaga dan selama 24 jam. Dan kita lihat juga di sini adalah beberapa wartawan yang mencoba untuk menggali informasi yang begitu minim dari pihak keamanan. Begitu, Alfat. Mario, saya lihat di depan pagar ini di parkiran seperti itu banyak sekali motor-motor terparkir. Apakah ini memang milik dari keluarga atau memang pihak media seperti itu? Ya, tadi kami juga sempat bertanya itu kepada pihak keamanan. Di sini banyak motor terparkir, tapi hanya ada 2 motor yang dipunyai dari pihak rumah Mirna sendiri, yaitu dari pihak keamanan, dan lainnya adalah dari pihak media atau wartawan yang sudah sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi memenuhi di depan atau di sekitar rumah Mirna ini, Alfat. Baik, Mario Dani, kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan dan juga penangkapan dari Jessica Kumala Wongso terkait juga atas kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Mario. Kita akan tunggu. Mengisahkan awal pertemanannya dengan Wayan Mirna Salihin. Mirna dan Jessica berteman sejak masih menjalani pendidikan di Australia 8 tahun lalu. Saya kenal dengan Mirna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia. Lalu ya kita ya teman sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya, teman kuliah sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Dan juga teman-teman yang lain-lainnya juga, nggak orang Indonesia saja. Lalu saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi waktu kemarinnya saya sampai di Indonesia waktu Desember tanggal 6, saya mau ketemu Mirna lagi dan ketemu sama teman-teman yang lain yang dulu kenal udah lama gitu loh. Asal usulnya begitu. Jadi kenalnya semua udah lama di tempat yang sama waktu kuliah. Wisudanya juga bareng-bareng. Sesudah itu beberapa hari kemudian Mirna buat grup chat di WA, lalu mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi. Lalu kita sepakat untuk ketemuan, kan udah lama nggak ketemu kan. Saya sama Mirna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus, kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama.
saya datang ke lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya, kan baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin, mau ketemu jam 5-an, jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30, jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi lebih jadi pagi-pagi lagi. Nah terus waktu habis makan siang Kami akan menceritakan